Oke bro, Herman dari gereja mana bro? Saya dari GMS, Apa tuh? GMS. Gerakan, berarti itu. gerakan mahasiswa apa? Gereja Mawar Siaran. Oh, saya kira gimana? Sorry. Saya ingat GMK itu. Ini yang ada si Karabasa ini. Oh iya. Oh, gereja Mawar Sharon, Sinode Kristen Protestan. Ya, Gini bro, berapa sholat di gereja Mawar Sharon? gimana bang? Sholat. Kamu tahu sholat kan? Sholah. Maksudnya? Sholat kan ada 5. Ya dia mah nggak, kalau kayak begini apanya ada berapa bahasa roh tahu dia. Langsung kumikilah mata kaila masa ada. Wih, kaget. Gini loh bro. Bahasa malaikat. Ada sholat skriptura, ada Tapi kita kasihi dulu. gratia dan lain sebagainya. Kasih Tadinya saya mau bertanya sama Bang Billy. boleh silakan bertanya Herman. Kamu boleh bertanya sama Bunda Gembala, Bang Billy, Salvator, boleh. Ya. Saya Silakan. penasaran sama yang Yahudi. Boleh nggak nanya sama Bang Billy? Silakan kalau Bang Billy mau. Boleh Bang Billy? Iya silakan. Bang Billy, apakah Tuhan Bang Billy bernama Allah? Nama Tuhan. Ya, betul. Oke, kalau kita buka dalam Keluaran 20 ayat 2 ya, di dalam Targum Rafsa Gaon dia menulis Ana Ulo Robuka yang setara dengan Anoki Hashem Eloheka. Begitu. Coba buka kalau nggak percaya. Enggak, jadi bernama Allah atau tidak? Nama Tuhan itu ya ada 70-an nama Tuhan kalau dalam Judaism. Nah, 2 diantaranya itu yang Maha Tinggi El Elyon dan Hakadosh Baruch Hu, dan yang Maha Suci. Jadi itu adalah gelarnya. Jadi Tuhan itu kita bisa pahami bukan fisiknya tapi lewat sifat-sifatnya yang tercantum di dalam nama-nama dia. Itu yang bisa pahami. Jadi kalau Subhanahu wa Ta'ala itu setara dengan El Elyon. Nama Tuhan Abang Allah atau bukan? Ini ketiga kali saya tanya. Bang Billy suaranya putus-putus, Bang. Bang Bill, saya cuma bertanya nama Tuhannya Bang Billy bernama Allah atau bukan. Kok muter sih? Udah 3 kali lo nanya. Jangan gitulah, dia kan sinyalnya lagi muter. jelek. Oh, itu Di dijawab. depan Islam, di depan Dia kan Islam sinyalnya kamu lagi bilang, jelek. bilang Sabar aja dulu. bukan gitu. Loh, kok maksa ini orang? Ya, Tadi makanya Bang Billy Bukan, udah jawab. Lucu Jawaban Anda gua ini. apa, Bill? Lucu Iya, nih sabar. orang. Jangan kau yang nanya, kau yang Soalnya jawab. 3 kali saya Dia ulang, yang maksa. nggak jawab-jawab. Iya, jaringan itu lagi jaringan. Sabar lah mau dijawab. Ya, Iya silakan. tadi sudah jawab, telinga saya dengar dia ngejawab. Memang Dia agak nggak lain. mau terima Oke, jawabannya. udah ya, udah belum nih? Lanjut, Apa lanjut jawabannya? Bang. Perosotan ini agak lain. Kau diam lah. Ya, Kenapa saya ya jawab, kalau saya prosetan jawab. nih kelakuannya kayak gini ya? Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Bertanya Ya, saya maksa. jawab sesuai dengan Bang. kitab kalian. Ya, kitab kalian kan Tuhannya Allah. Jadi kalau menurut kitab kalian Tuhan kalian Allah gitu. Aneh ya prosetan nih Bang Billy ya. Bahkan Tuhan di dalam kitabnya Jelek dituliskan sinyalnya. Allah. Terus dia nanyain Tuhannya Bang Billy yang jelas-jelas Bang Billy itu Tuhannya namanya beda. Dan Bang Billy sudah jelaskan menurut Rabbi Sadia Gaon salah satu nama Tuhan diterjemahkan kepada Allah. Lah dia Saya masih bukan maksa. nanya kamu, Rifa. Saya nanya Loh. Billy. Saya bukan nanya Loh kamu. kenapa gue lagi ngasih tahu jemaat lu di bawah. Orang prosetan ini Nggak aneh. jawab-jawab Nah, si Yahudi peang ini nggak jawab-jawab. waduh kurang ajar. Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Itu mereka kayaknya menyembah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub bro. Kalau Yahudi kalau nggak salah ya. Parah, memang prosetannya agak lain ya. Katolik Iya, sopan, jawab Yahudi dong, baik. Abad Kan 16 tuh, nya. bentar bro ya. Kenapa sifatnya orang Katolik sopan, Yahudi sopan, berteman sama kami bisa ketawa? Kenapa kalau prosetannya kesetanan mulu sih?
Kenapa? Kok Katolik aja kebencian di dibantah. hatinya kelihatan banget gitu loh. Kenapa kamu itu kepada Yahudi aja benci banget? Mentang-mentang Martin Luther Bukan benci sama Yahudi. Dia itu Yahudi yang Enggak, bego. bukan. Karena memang kamu diajarkan apa sama ini? Martin Luther benci. Kita tunjukin data nih. Saya tunjukin. Orang Yahudi ditanya begitu tinggal jawab karena tidak. Ini saya Yahudi tunjukin. tolol, Saya goblok. tunjukin kepada Lo kamu kalau kamu kenapa kok itu marah-marah benci. goblok? Jangan Goblok. diturutin biar Kau saya kenapa? yang Ini. Goblok. Kau Ini. kenapa? Nah, diam Kau dulu juga Salvador. goblok, Bibal. Kau yang lebih Ini, kita goblok. tunjukin. Datangin kau bangsat. Datangin aku anjing. Datangin di mana kau? Alamatmu. Ibal. Ini. Aku kasih alamatmu. Ya kasih sini datangin aku sekarang. Kutunggu. 3 hari lagi kita ke kau. Kutunggu. Samarinda. Bangsat. Samarinda, Kalimantan. Muka Sini. kau kayak miskin aja kau bangsat. Tuh sini. Oh, buka kameramu. Buka kamera. Yang satu kayak nenek-nenek peang. Iya, buka kameramu. Udah, kau ajaran sesat, kau sampah penyembah lelel, kau diam. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Sungguh penyesat. Memang kelihatan banget mereka itu sesatnya ya. Kutunggu Anjing DM-nya mereka. bentar. Kutunggu DM-nya deh ya. Kutunggu. Samarinda. Saya tinggal di Samarinda kota, ya. Kalimantan Timur. Kau cari aku, kau DM. Saya tinggal di Porpo, ya, Jalan Delima. Kotanya namaku Iqbal ya. Kau datangin rumahku. Kau nggak gedor rumahku, sampah kau. Dengar itu. Kau catat itu ya. Kau catat itu. Kutunggu kau. Barusan ku bikin lempeng kau di sini. Mereka aja biasa kalah debat. Aneh mereka nih ya. Yahudi dengan kita bisa ketawa bareng, Katolik sama kita bisa ketawa bareng. Datang masuk prosetan langsung ke setanan mereka. Ngata-ngatain Bang Billy lah. Ternyata memang Dia kan mereka sudah nih di kayak anatema, ada Bang. Jadi Iya. ini Kerasukan roh babi kau itu. Legion. Kali mereka tuh. Masukkan legion kau. Coba. Makan roh babi kau. Emang ternyata ada nggak Protestan satu aja pendeta Protestan kalau ada yang mampir naik, saya pengen banget berdiskusi soalnya saya debat offline 3 hari yang lalu. kita juga cari Pendeta nih, ini kita nggak cari bisa nih. jawab pertanyaan saya. Aman kita coba cari nih. Malahan saya sendiri yang bilang, aduh besok lagi saya mau keluar dari ini. Di Bang tempat Billy dia mana? Bang pengertian Billy, ini. Bang Billy kalau ada di bawah. Jaringannya Bang Kalau Billy, pendeta jaringannya lah, nggak bagus kalau tadi. pendeta. Iya, sebentar Salvator ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain dulu. Nah, sini deh, datangin aku di Samarinda kalau kau tahu alamatku Jalan Delima ya. Aku tunggu kau di Porpo. Oke, Bang Melef. Oke, Bang Melef, siapa? Yo, Assalamualaikum. Wallahi, demi Allah, jangan kau sebut nama aku Iqbal ini kalau kau nggak kulipat-lipat. Pasti, ku garansi kau. Ku garansi kau kulipat 3 itu. Kau rekam omonganku ini, kau cari saya. Naikkan lagi dia, Bang. Naikkan lagi dia. Hah? Naik kau Dinda, ayo. Naikkan lagi dia kalau dia berani. Kita lihat nyalinya sebesar apa. Berani nggak Besar dia? nyalimu. Kalau orang-orang kau gertak, jangan kalau aku. Kalau aku kau kutunggu, pasti kau kusikat. Pasti kau kusikat. Naik kau, ayo naik Dinda. Ini turunkan sih ya. Kode emang ya. Uni malah pengen dia di sini. Nggak ada diturunkan. Siapa yang nurunkan? Uni malah pengen dia di sini. Kan kita lagi butuh ini. Orang di sini kita porsinya lagi kayak gini kok. Berarti Kita dia turun butuh. sendiri tadi. Iya, nggak ada yang diturunkan. Sampah Bang Billy kau. nggak ada yang diturunkan. Malah Uni pengen dia buka camp. Dia kan nantang Iqbal tuh. Pengen Orang kita lihat Katolik dia aja buka camp. dibun-bun sama mereka di Amerika. Tanggal 28 lewat. Baru-baru ini Oh iya. kami ibadah di Bun-Bun. 2 anak tewas Kapan? Jahat memang gitu. gara-gara LGBT. Pelangi. Parah. Katolik kan gak restui pelangi. Nah, makanya kami di ya Jahat ditembak. Makasih, jahat Boy, ini, banget mereka syukran. nih ya. Naik ke atas langsung menghujat Bang Billy loh. Padahal Bang Billy udah jawab baik-baik ya kan. Mereka butuh jawaban. Bang Billy bilang begini. Nama Tuhan itu banyak. Rabbi Sadagom mengatakan begini. Sudah. Harusnya hargai dong jawaban orang. Malah dia bilang, ya di peang katanya. Kurang ajar itu. Kenapa saya Jahat katakan nih, mereka lagi. itu begitu? Mereka itu pengikut Martin Luther yang membenci orang Yahudi, yang menjadi asbab matinya 6 juta orang Yahudi. Mereka pengikut Martin Luther. Martin Luther itu mengajarkan kebencian kepada Yahudi itu ke sekolah dan Mereka di kan gereja. datangnya dari Belanda ya.
pada saat Jerman, mereka Jerman. datang di Indonesia Jerman, itu mereka Jerman. membun-bun, satu juga penginjil dari Katolik. Iya. Jadi, ya udah turun temurun lah sikapnya. Memang jahat mereka ini. Dan mereka pun yang merusak, yang mau melaporkan Romo Patris Aliergo mereka, Iya. yang mengganggu Islam, yang pura-pura jadi Islam terus ngajarin Bible itu mereka, yang ngejelek-jelekin orang Yahudi mereka, yang menyerang polisi- Katolik juga mereka. Heran Tapi saya. polisi nggak bergerak karena polisi tahu sejarah. Nggak, kita di sini bahas tentang bagaimana dialektika deh. Kiamat, Sopiatul, Suntini, Saifuddin, penghujat agama Islam rata-rata Protestan gitu loh. Katolik Iya, iya. itu pendebatnya cuma dua, si RK sama si Joseph itu pun udah berusaha untuk sebaik-baik mungkin walaupun ada kadang dia itu menghujat. Itu cuma dua orang Iya. itu doang tuh. Tapi rata-rata semuanya penghujat yang masuk penjara, Gracia Pelu, MKC, yang kabur ke luar negeri, Edis TV, Edwin Kayapas, Kristen Anak Protestan. bata. Anak Bata. Sebenarnya Joseph dengan RK itu nggak menghujat, tapi mereka biasanya kebablasan kalau agak ini kan, agak tinggi tensinya. Jadi inilah kenapa saya bingung. Kenapa kok rata-rata Protestan ini kok memiliki kebencian yang mendalam kepada Yahudi ataupun kepada Islam gitu loh. Ada apa dengan kalian itu? Silakan naik ke atas. Naik kalian ke atas. Mari kita diskusi bagus-bagus. Kalau kalian menentang Ibal, buka cam dong kalau berani. Kau buka kameramu. Wallahi, demi Allah kau kutunggu. Gak usah kau 3 hari. Sekarang kau kutunggu. Oh, cari saja aku di Porpo nih. Kau kalau orang Samarinda kau ya. Kau lihat mukaku ini, kalau orang Samarinda. Oh, cari aja nama aku nih di Porpo. Demi Allah aku, jangan kau main-main sama aku. Pukul-pukulan kita sampai penjara kau ladenin. Kau main gila-gilaan. Iya. Orang Islam nih bos. Halo Bang Sof 7EX34S4H. Iya, assalamualaikum. Waduh, Salam Islam. warahmatullahi. Gak ada kayak di Protestan Gini. mau naik. Gini gua mau sampaikan ke siapa? Uniriva sama Os. Tolong si Kiton itu dilaporin aja. Kasihan ada Siapa? gua sama banyak si Kiton. Kitun itu nggak ada di Indonesia, Dek. Dilaporkan juga percuma karena dia nggak ada di Indonesia dan agamanya si Kitun itu sudah di-ban, dikatakan sesat di Malaysia. MUI memang belum turun tangan mungkin karena belum terlihat ini mungkin kayak agama-agama sesat lain lah. Jadi Agama mana itu, Bu? itu agama sinkretisme. Jadi kalau saya dan Iqbal ini kami tidak mau disibukkan dengan melaporkan karena kami lebih sibuk belajar dan mengajar gitu loh. Kita punya ini masing-masing, kita punya wilayah masing-masing. Bagi saya melaporkan mereka itu bukan tugas saya, mungkin tugas kalian lah. Kalau saya tugasnya adalah meluruskan orang-orang yang keliru memahami tentang Al-Quran gitu. Seperti itu ya. Oh iya. Gini, kemarin itu sempat saya naik, saya diskusi sama dia, saya tunjukkan buku. Bisa tolong ongkemkan dulu Pak, Kak. Saya tunjukkan Silakan, bukunya, ongkem. tapi dia ternyata Itu sudah saya undang. Beragam. Saya undang game tuh. ya, dia beragama Syiah. Iya, dia membawa literasi Syiah, dia mencampur adukan agama. Ketika ketemu sama Kristen dia ngaku Kristen, ketika nggak ketemu Islam ngaku Islam. Tapi dia sering membawa Syiah dan bahkan dia menerima salah satu pemimpinnya itu bahkan dianggap lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Iya. Bang, oke Bang, udah Bang, cukup Bang. Itu kalau gambar kayak gitu ke detek TikTok bisa ke band saya. Oh iya. Sorry. Judulnya ekstrim sekali itu. Saya tempat naik gini, saya tanyakan tentang buku-buku mereka yang dia pakai. Nah, saya baca di buku tentang, saya kan punya kitab tentang ya agama juga. Dia menggunakan buku Syiah. Terus saya bertanyakan, bukankah ini buku Syiah yang kalian pakai? Dia mengatakan, iya saya memakai buku Syiah tapi tidak semua, kata dia. Ya karena dia sinkretisme.
yang bodoh ini yang nonton dia udah tahu dia sinkretisme mencampur adukan agama. Dia ngikutin Kristen juga, dia pakai Bible juga. Jadi orang kayak gini malah kalian dengerin kan botol. Yang botol siapa? Udah tahu dia sinkretisme, dicampurkan semua agama. Dia pakai Bible juga, dia pakai Al-Quran juga, dia tolak hadis juga, kritisi. Jadi kalianlah yang harusnya berpikir, bagaimana mungkin orang yang mencampur adukan agama begini lalu kalian bilang ini adalah orang yang harus didengarkan. Yang salah siapa? Katanya ini ya si Edis sama Sofia tuh siapakah itu yang nantang umat Islam debat di luar negeri ya? Itu nggak perlu dibahas di sini, Dek. Kita lagi Ya, nggak kalau mau mereka promosikan. nantang saya mau ikut dong satu. Datangin aja, Dek. Jangan, maksudnya gini loh, kalau kamu punya kapasitas untuk berdiskusi dengan mereka, kamu masuk ke kamar mereka aja. Saya mau diskusi mereka soal Kristen. Ya Itu datang saja. aja ke kamar mereka. Kalau kami di Nah. sini tidak memfasilitasi perdebatan antar denom. Karena sebenarnya begini loh Bu, kalau berdiskusi atau berdebat, kalau Kristen asli itu nggak pernah menghujat sebenarnya. Itu dilarang keras untuk menghujat. Justru Karena yang lebih Kristen banyak itu- itu yang menghujat dibandingkan yang nggak menghujat. Makanya kami katakan yang tidak menghujat ini oknum. Karena ajaran Yesus yang asli itu tidak pernah menghujat, bahkan orangnya santun-santun, ajaran kasih lah. Jadi gini ya, Salva ya. Salva dengar ya. Iya ya. Kami akui Katolik lebih ramah daripada Protestan. Ya, Ya, kami akui itu. Tapi bukan berarti semua Katolik itu ramah. Kamu harus terima kenyataan juga. Di abad dulu, Saya 500 terima. tahun lamanya Katolik itu menginkuisisi. Jadi, gini Dek. Kalau kamu ingin debat dengan Protestan, jangan di Komal ini. Di Komal ini tugasnya orang awam yang beragama di luar Islam bertanya kepada kami. Karena kami lebih ingin menjelaskan agama Islam. Tapi kalau misalnya kamu ingin, ya, saya harus tegas ya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana pandangan kawan-kawanmu yang beragama Protestan, saran saya masuk Komal mereka, masuk Komal Edis, masuk Komal Sopiatul. Nah, kenapa? Kalau berkoar-koar di Komal ini tuh nggak ada gunanya. Karena jangankan kamu, saya saja yang Islam yang katanya menurut mereka lebih jago daripada saya. Mereka aja tidak berani gitu loh. Nah, jadi mana iya, tahu mungkin ketemu sama kamu mereka berani, silakan naik dulu ke tempat mereka. Kamu naik ke tempat mereka aja, jangan kami yang saya memfasilitasi. ingin bilang sesuatu sih bahwa di luar Katolik itu bukan Kristen dan sebentar lagi saya mau pamit. Saya mau ngundang yang typing di bawah tadi itu debat di Komal saya kalau dia mau. Nah, gitu tuh keren tuh. Ya. Undang. Selagi kamu dengan kami, Bide. selagi kamu gini Salva, selagi kamu tidak menghujat agama Islam, kamu bukan musuh kami. Ya, kamu teman saya diskusi nggak kami, gitu. Itu kita di sini begitu. Selagi Bang Billy ini tidak pernah menghujat agama Islam, dia teman diskusi saya. Bahkan saya belajar keyahudian sama dia. Selagi orang Katolik tidak menghujat agama saya, kalian adalah teman kami dalam diskusi dan kami tidak boleh zolim kepada kalian. Tapi ketika kalian sudah mulai menyentuh agama saya, ku cabut lidah kalian. Itu aku. Nah, itu saya. Jadi argumen itu diperangi dengan argumen. Saya diajarkan begitu. Tapi kalau kalian ajak saya berperang dengan fisik pun saya nggak boleh kabur. Walaupun saya perempuan. Kami umat Islam gitu karena kami lebih baik mati dalam keadaan kami berjuang daripada kami mati dalam keadaan menikmati kehidupan ini. Begitu kami umat Islam. Karena itu disebut dengan jihad fisabilillah. Nah, jadi kalau Anda merasa ingin diskusi dengan orang-orang Protestan, silakan Anda masuk ke Komal mereka atau Anda tunggu mereka. Di sini kita transfer knowledge. Bagaimana pandangan Katolik, silakan bagikan. Bagaimana pandangan Yahudi, silakan bagikan. Bagaimana pandangan Islam, berbeda pasti beda. Ya nggak mungkin lah kita sama. Anda Katolik, Bang Billy Yahudi, saya Islam. Tidak mungkin kita sama. Kita sepakat kita berbeda. Nah, kita menghadapi satu denominasi Kristen yang suka sekali merusuh. Siapa mereka? Protestan. Kenapa Protestan dikatakan merusuh? Tadi kita lihat satu orang. Bang Billy di sini dihargai, dihormati. Bahkan Mbak Iqbal sendiri mau berteman dengan Bang Billy. Saya sendiri lama berteman dengan Bang Billy. Tiba-tiba ada Protestan naik ke atas. Bang Billy ditanya, Bang Billy menjawab. Jawaban tidak sesuai dia mau, Bang Billy dikata-katain. Ini ciri orang beragama. Dia mau cari aku lagi, hebat kali ya. Iya, jadi kamu jangan tiru mereka. Jadilah kamu sebagaimana Bang Billy. Saya punya banyak teman Katolik kok, bukan cuma kamu aja.
Tapi saya jangan pancing saya ketika kalian mencoba menyerang agama saya. Wallah, saya bukan orang mau teman baik, teman akrab. Bang Billy ini kok sempat nyinggung Islam. Oh, aku debat dia. Serius, nggak takut aku sama Bang Billy ini. Ketemulah. Saya pamit dulu Bu, mau buka komal juga. Siap. Prot yang mau ke Siap. komal saya silakan ya, kita debat di Ya. sana. Ah, bagus kayak gitu. Kalau ada nyali sih untuk memperdebatkan. Mantap itu warrior. Ya, itu baru keren tuh. Ya, Salvatore, follow dulu, brother. Oh, sudah saya follow Bang. Oh iya, nanti lain kali Kita kita udah diskusi berteman lagi. lama itu. Saya follow udah lama sekali itu. Oke, siap. Kata Kasih ya. Bibir 03-nya. Iya ya. Oke. Oke. Yuk. Salam damai, saya turun dulu. Salam toleransi. Salam Sehat-sehat toleransi dek Bu, semua. sehat selalu ya. Oke. Jangan jadi penghujat agama Islam dek, kalau nggak nanti aku yang cari Wah, kau. saya nggak pernah saya menghujat agama Islam. Malahan saya yang biasa bela Islam kalau dihujat. Keren. Meskipun kita beda keyakinan, saya biasa bela Islam. Nggak kalau masalah dihujat. kita beda keyakinan itu. Nabi Muhammad pernah dulu membuat perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Umar Ibnu Khattab dulu pernah mengamankan, melindungi orang Kristen dan Yahudi. Kami diizinkan kok untuk berbuat baik kepada kalian. Tapi jangan Ya, pernah saya singgung turun agama dulu. kami. Mati pun kami rela. Oke. Yuk, saya turun dulu ya. Thank you. Siap. Oke, Semangat. siap, bro. Semongko. Oke. Bi, yang tadi tuh. Waduh. Udah kabur, Sinyal Bang jelek Bil. nih. Lu dikata-katain Udah kabur. sama dia. Dikata-katain kita tadi goblok banget itu Kata-katain tolol. PA lu katanya. Dasar kita di PA, dasar Yahudi PA katanya. Digoblok-goblokin kita, Bang Bil. Iya, lu digoblok-goblokin Bang Bil. Ade-ade. Makasih Bang Yan, syukran. Barakallahu fikum. Ini saya Heran ini bintang. Pak nge-lag terus HP-nya nih. Jaringan abang kali. Jadi gimana Bang Bil? Apa aja yang terjadi selama jarang muncul? Kenapa akunnya bisa di-ban? Hah? Bang Billy kenapa? Akunnya di-banned kenapa? Ya, akun gede Bang Billy yang Bukan 3 di juta. banget, HP hilang tuh, terus lupa password, Oh alah, lupa gila. password, lupa email. Akun gede padahal. Dicolong saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Empeng. Lagi Gimana, Bang Empeng? ini, lagi di kereta. Alhamdulillah aku muslim, Bang. Tadi itu mau ngejawab itu yang setan tadi itu, makanya aku pencet buat naik ya kan. Santai aja Bang, aman aja. Dia gertak-gertak Iya. aja itu, bencong juga itu. Tidak, bukan gertak mau bilangin ke dia tentang adab aja sih. Gak ada adabnya, gak diajarin adab dia Bang. Iya. Mana tahu dia Iya Bang, aku ada. bentar lagi turun tuh ada yang typing. Aku dinaikin gitu kan. Mereka tuh orang gak ada gitu adabnya. tuh Emang menyakitkan sih benar, kalau karena teman-teman apa? Kristen. Maaf, orang-orang Oten itu Ya teman-teman Kristen kan berharap yang kalau kayak Yesus itu adalah Hashem, itu YHWH, Tuhan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak pernah punya Tuhan yang menjadi manusia, masalahnya itu. Jadi Benar, mereka kecewa dengan kenyataan itu, bahwa Tuhan tidak pernah menjelma Ya. menjadi manusia. Betul. Ini ada yang mau nanya sama Bang Billy katanya Alam. Kalau nggak salah tuh Mawar Saron itu yang bersikbat itu kalau ibadahnya buset dah, sampai Yang iler-ileran, iler-ileran. sampai guling-gulingan. Salam alaihim Bang Billy. Dia mau nanya katanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy. Dia lagi nge-lag tuh. Jaringannya nggak bagus itu Lam. Santai dulu. Nanti kalau udah Lagi monitor mencret baru. jaringannya. Abang, ini aku dibawa aja ya. Oke Bang Peng, siap. Itunya. Oke, makasih banyak. Ya sama-sama ya. Salam alaihim Bilangin jaringannya nggak bagus. Waalaikumsalam.
Ya. Bang Billy, maaf, aku mau nanya. Bang Billy ini Yahudi ya? Ya. Kenapa? Bang Billy ini Yahudi dari turunan mana? Setahu saya Indonesia itu nggak ada keturunan Yahudi. Ahmad Dhani Yahudi. Ya Yahudi kan dia jelas dari Jerman kan, apa tuh? Buyutnya itu dari Jerman kan. Turunan bule. Emang lu nggak lihat muka gua apa? Ya? Kau cari tahu dulu Lam, nanti cari tahu. Lihat Bang Billy, lihat adiknya Bang Terus Billy. saya satu lagi Bang Billy, saya mau nanya. Kan Bang Billy Yahudi, Bang Billy dukung Zionis Israel gak? Ya kalau Zionis kan tidak ada hubungannya dengan religius. Kalau orang-orang Bukannya yang Yahudi religius semuanya hanya melakukan mendukung Zionis sholat Israel. Enggak Enggak lah. semua Alam. Nggak semua lah. semua orang Nggak Yahudi. semua. Kamu kalau lihat ada beberapa rabi-rabi Yahudi yang demo untuk Free Palestine. Nolak, banyak yang menolak. Bahkan dari Ini pihak alam. Yahudi juga Ini banyak alam yang jadi Nasrul, korban. Bang. religius. Iya, Ini iya. Alam. Iya. Ya. Kalau yang Alam. religius itu tidak mau ribut-ribut, maunya yang ada damai saja. Kalau Mungkin gini yang Alam. religius. Mungkin gini kita coba kita ini ya, kita bicara konteks agama sama konteks politik nih. Jadi ada beberapa rabi-rabi yang pernah menyuarakan untuk Free Palestine karena mereka menganggap bahwa Zionis tidak mewakili keyahudian, dan mereka itu terdiri dari golongan beberapa rabi. Nah, secara politik Zionis ini adalah orang-orang yang memang mengaku Yahudi, yang percaya bahwa itu tanah perjanjian. Itu memang diakui karena para Zionis pun membawa-bawa tanah perjanjian termasuk Netanyahu. Nah sekarang gini, seandainya pun Bang Billy membela Zionis, sebenarnya bagi kita tuh tidak masalah seharusnya. Kenapa? Karena tentu kalaupun dia mengikuti kitab sucinya, itu hak dia sebagai umat beragama. Pertama itu. Yang kedua adalah kita sebagai umat Islam itu mengukur apa yang dia lakukan. Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, kalian hanya bisa melihat zahirnya saja. Selagi Bang Billy tidak menampakkan kebenciannya kepada kita secara terang-terangan, maka kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka yang tidak mengusir kalian dan tidak menzalimi kalian atau menyerang agama kalian. Tapi ketika Bang Billy ternyata dia, misal nih, aku nggak nuduh Bang Billy gitu ya, dia menyembunyikan di hatinya pembelaan terhadap kejahatan orang-orang yang telah menghabisi anak-anak di Palestina, misal nih, dia menyembunyikan itu dan dia menunjukkannya kemudian, maka kita boleh membantah argumentasinya. Tapi kalau dia tidak menunjukkan, misal dia menyimpan rapat-rapat dalam hatinya, maka kita tidak diizinkan menghakimi di Islam. Jadi kenapa saya sama Bang Billy tidak pernah terlibat di dialog yang hebat, padahal saya sering sekali mengutip kitab di Perjanjian Lama, karena saya tahu bahwa Yahudi memiliki interpretasi tentang kitab mereka. Terlepas dari memang mereka tidak bisa ingkari bahwa ada teks-teks yang memang itu mirip sekali dengan terjemahannya orang Kristen. Maka itulah kenapa kita itu dikatakan sebagai umat rahmatan lil alamin, karena kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Apa itu? Bersikap adil. Selagi orang Yahudi, orang Kristen sekalipun, mereka tidak menampakkan merugikan kita secara jasmani, secara pemikiran, secara argumentasi, bagi kita nothing tulus. Nah itu. Nah kalau kita Ya, tanya yang penting kan Yahudi, sekarang sudah ada damai. Sekarang udah ada damai di Israel, Palestina udah ada damai, udah ada genyitan senjata, dan kedepannya kita harap seperti 50 tahun lalu ada perdamaian yang sudah harapan kita bersama. Iya. Saya pernah bilang sama Bang Billy kok, Edin Alam. Ini pernah bilang gini, Bang Billy, mungkin bisa jadi suatu saat kita akan berhadapan di medan tempur gitu. Karena saya adalah orang yang percaya nih ada musik nih kepada Nabi Muhammad bahwa nanti kita akan berperang. Bagi saya itu nanti, bukan sekarang. Biar aja dulu sekarang kami berteman, nanti baru kita berantem. Taruh nih, ini nih kafir nih, ngaku Islam nih, tai nih. Tapi ada musik nih, ada musik dia Bang. Iya kenapa? Ada musik dia Bang. Iya kau turun aja lah. Kau
Gak ada gunamu nyamar-nyamar, itu sampah kau. Gak ada yang maksa kau nonton sini, tai. Berisik apa sih? Bang Billy, darahnya Yahudi Ashkenazin apa tuh ya? Spardim apa Spardim? Allah, kenapa? Bang Putus. Billy darah Yahudinya dari Ashkenazim apa Spardim? Askenazi. Askenazi kali. Askenazi maksudnya. Spardim. Tuh darahnya dari kopi. Yaman Night. Ada lagi yang menanyakan, Bang Tahu Billy udah saya punya kan istri Yahudi belum? bukannya rata-rata agak kebule-bulean ya? Buka kayak Bang Billy biar dia lihat. Di Iran, di Irak, di Syria, di negara-negara Islam itu banyak orang Yahudi tinggal di situ. Bahkan di Arab Saudi dulu banyak orang Yahudi. Udahlah, Lam, percaya aja lah. Aku percaya juga Bang Billy ini Yahudi asli, udah percaya aja. Pasti dia bukan. Udah, kau percaya aja lah. Kalau aku percaya, maka kau harus percaya itu. Aku udah. Doktrin dia, ngedoktrin dia. Kalau Bang Billy ini palsu Yahudinya, udah aku serang dia kemarin kok. Dia bukan Yahudi rohani. Didoktrin si Alam sama si Iqbal, guys. Percaya aja lah. Nah, maka berimanlah taklid buta. Kalau kata Rabbi Yosef Mizrahi, seorang Yahudi itu adalah yang memiliki keturunan dari ibu dan melakukan Torah. Jadi walaupun kamu Yahudi tapi kamu tidak melakukan Torah, kamu gak dianggap sebagai Yahudi. Jadi Iblis lah yang menjadi bapakmu gitu. Iya, garis keturunan ibu itu kuat. Jemaat iblis ya. Jemaat Iblis. Jadi kalau kesukuan itu dari garis ayah, kalau ke Yahudian dari garis ibu. Nih, ini Yahudi juga nih, Yahudi. Nah, ini Yahudi rohani. Nah, ini Yahudi Rani nih. Nah, selamat malam Wahyu 3 nomor 9. Waalaikumsalam Bunda Mila, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Iqbal, kemana lama nggak bersua? Lanjut, saya masih ada kerjaan. Siap Bunda? Siap Bunda. Aman Halo Bunda. Billy, saya Oten, saya Kristen. Yang lain udah pada tahu saya Oten. Halo Billy, saya pengen ngobrol Oten sama itu kamu, apa? Bang Billy. Apa? Oten itu apa? Orang Kristen. Oh, jangan disingkat-singkat begitu dong. Iya, Ya, Islam yang biasa yang bikin begitu. Jadi karena ini komal Islam mungkin dibiar lebih familiar. Billy, gue pengen nanya Billy. Pengen nanya, Ya. percakapan Tuhan dengan Musa dalam Keluaran 3 dia memperkenalkan namanya. Itu siapa, Bang? Bukan Yesus. Bukan Yesus itu. Maksudnya gimana? Maksudnya apa nih pertanyaan kamu ini? Yang pernyataan kamu mau surface-nya aja atau deep? Gak apa-apa, sebisa kamu apa yang kamu ketahui aja, Bang Billy. Iya, Deep, Bang Billy. aku yang dulu adalah aku yang akan ada. Iya, jadi artinya Tuhan itu memiliki nama yang ada arti sifat di dalamnya. Itu sama dengan YHWH. Hayahweh, aku yang dulu, aku yang sekarang, dan aku yang akan datang. Artinya dia itu infinite being, ya. Dia itu makhluk, dia itu kekal, gitu. Sebuah entitas yang kekal, gitu. Itu daripada artinya orang Yahudi memanggil Tuhannya itu dengan sebutan Yahweh. enggak boleh, enggak ada itu. Adonai Elohim. Nggak ada Yahweh. Orang Yahudi Ya. nggak kenal Yahweh. Bentar dulu Iqbal. Jadi orang Yahudi Kalau memanggil kita Tuhannya sedang apa? berdoa, kalau kita sedang berdoa, kita menyebutnya sebagai Adonai. Tapi ketika kita berbicara seperti ini, kita menyebutnya Hashem. Hashem. Oke, nah kalau Adonai ini pada waktu kamu berdoa, kamu menggunakan kata Adonai kepada Tuhanmu, lalu apa memang nama Tuhanmu ini akan berubah juga suatu hari nanti? Nama Tuhan itu banyak. Dia bernama aslinya, namanya banyak.
Bang, yang memiliki nama arti Tuhannya sifat banyak bang. di Ada dalamnya. nggak nama Tuhan itu Kristus atau Al-Masih atau Nggak usah kamu panik dulu nih Pak. Nggak usah Diam panik. dulu, gua lagi Kamu nanya. tahu kan maksud Bang Bil, gua? ada nggak nama Tuhan itu nanti suatu saat jadi Yesus atau Mesias? Nggak ada, yang Oh, Yesus nggak bukan ada. Tuhan. Mesias bukan Artinya gini Billy, bahwa nama Tuhan itu yang kalian panggil biasa kalau berdoa Adonai itu Kak berubah apa tidak berubah? Apanya yang nama berubah? Tuhannya banyak kok. Ih, Nama Tuhanmu itu suatu hari nanti berubah nggak namanya? Nggak berubah lah. Nggak berubah. Lalu kalau Nama proper name-nya itu ada proper name-nya itu YHWH. Di samping itu ada 3 nama proper yang lain. Satunya adalah Shaddai sama Elohim. Gitu. Oke. Ada 3. Oke, jadi penggunaan proper nama ini El Shaddai, apa tadi kau bilang El Shaddai, Adonai, Elohim. Iya, Elohim, El YHWH. Shaddai, apa? YHWH. Proper name YHWH, yang nomor 1. Adonai, Elohim. Enggak ada 72 nama dia, itu semua melambangkan sifat-sifatnya, karakter yang kita bisa pahami. Itu. Jadi yang lebih spesifik Kepada Abraham dia memperkenalkan diri sebagai El Shaddai, Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Artinya Tuhan itu hanya bisa kita pahami bukan lewat fisiknya, tapi lewat sifatnya. Itu saja yang kita bisa pahami. Karena Tuhan itu bukanlah manusia yang punya fisik yang biasa ingin dipahami oleh manusia kan fisik. Tapi kalau Tuhan Israel kita memahami lewat sifatnya. Oke, jadi Bentar ya, gantian ya. bentar dulu dikit. Bentar ya. Jadi Nah, kira-kira dikit ya, Tuhannya orang gantian Yahudi lah. berubah sifat. ya. Gantian ya, Bang Bil, Bang Bil. gantian. Berarti Tuhan Bang Billy bukan manusia ya? Bukan, Rois El Vekazef tuh. Tuhan itu bukan manusia. Terus kalau ada Tuhan jadi manusia, kira-kira itu diterima atau diludahi bang? Ya kalau di Israel ya diludahi lah. Billy, kalau nama Tuhanmu tidak berubah gitu ya. Lalu kalau ada sesembahan baru kemarin sore itu Tuhannya orang Yahudi nggak itu? Ya ada Maksudnya- bang, lahir kemarin sore Bang Billy itu sembahan Yahudi nggak bang? Tapi ngaku-ngakunya Tuhannya Yahudi bang. Baru lahir bang kemarin sore, gelarnya Mesia bang. Di Mesias Billy. tahu. Nama Tuhanmu itu kan ke orang Yahudi panggil Mesias itu bukan Adonai, Tuhan. bentar Billy, kan dipanggilnya Elohim, El Shaddai gitu ya. Nama-nama ini kan disematkan kepada Tuhannya orang Yahudi, ya kan? Kira-kira ini bisa berubah nggak nama ini nanti? El Elyon? El Elyon? Iya, artinya El sifat, Gibor? ya, bentar, artinya sifat-sifat yang Hakados, disematkan Maha itu Suci. kepada, ya, artinya sifat-sifat yang disematkan kepada Tuhannya orang Yahudi ini, kira-kira suatu hari berubah nggak? Setelah pertemuannya itu dengan Musa, Abraham, dengan para nabi dari Yahudi. Ya nggak berubah, namanya dia tetap YHWH. Oke, jadi gini, jadi kita udah dapat poin ya. Ya, Billy, jadi kita udah dapat poin. Artinya, kalau ada sesembahan baru bernama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah iblis. Begitu ya, Billy? Kok kurang ajar? Wow. Yang Loh, itu iblis fakta, itu- karena Yang iblis itu Tuhanmu yang punya iblis peler. itu Tuhanmu. Enggak, iblis nggak Tuhanmu berubah. yang iblis Iya. itu yang punya peler. Itu iblis. Yang iblis itu yang roh pneuma, kurang ajar kau penghujat. Kenapa berubah, profetan Allah itu- dengar ya? Inilah bukti penyembah iblis. Ketika orang Islam dengan orang Yahudi santai, Islam dengan Katolik santai. Kenapa kalau yang masuk prosetan langsung menghujat? Kalau nggak menghujat Bang Willy, kalau nggak menghujat agama Islam. Iya, gini. Tuhannya orang Islam. Turunin tuh. Gini Bang Billy, Tuhannya orang Islam, Tuhan Yahudi itu bukan manusia. Iya. Tapi ada manusia menyembah manusia, padahal anjing nggak nyembah anjing, babi nggak nyembah babi, itu ikan nggak nyembah ikan. Ada manusia nyembah manusia. Beda, Tuhan kita nggak sama, Tuhanmu nggak sama Tuhan Yahudi. Tuhanmu punya peler dan itu bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu aja, itu kau catat itu. Sakit itu. Ya Allah, fakta boy. Iya loh, Fakta. lucu kali ya. Nggak, kita udah lihat dua Fakta prosetan itu. kan. Dua orang prosetan tadi Bang Billy lihat kan. Yang satu menghujat Bang Billy, yang satu lagi menghujat Tuhan kami. Nggak bisa mereka tuh kayak menunjukkan bahwa mereka tuh toleransi gitu loh. Karena memang mereka tuh penyembah iblis. Justru gini loh, kalau ada kita nuduh orang menyembah iblis tapi kelakuannya justru baik, bisa berdamai dengan orang lain,
Dan ketika dia ngaku menyembah Tuhan yang benar yang tidak diakui oleh orang Yahudi, tapi justru dia kelakuannya kesetanan, maka orang percaya bahwa dia penyembah iblis daripada kami gitu loh. Karena kita sama-sama menyembah kepada Tuhan yang Ya, tidak makanya kan berkeler, berbulu. Ya makanya tadi Emang aku agak bilang teman-teman Protestan itu mereka itu kepingin Tuhannya sama dengan Tuhannya Israel gitu. Maksa. Padahal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub itu nggak nyembah manusia. Jadi memang Coba tanya. sebenarnya gini Bang Bill, dua-dua Nggak Protestan pernah. yang naik ke atas tadi itu kalau kita lihat perilakunya adalah tidak suka melihat orang Yahudi dan Islam itu berteman. Jadi dua pertanyaan yang mereka ajukan itu ingin kita tuh berantem Bang Bill. Makanya karena kita nggak bisa berantem, dibikin adu domba sama mereka, mereka sendiri yang tegang, kejang-kejang. Yang satu ngata-ngatain Bang Billy, dasar PA, Yahudi PA katanya, karena jawabannya nggak memuaskan. Yang satu lagi tadi, karena Bang Billy tidak menghina Islam, ya udah dia aja menghina Islam gitu loh. Karena kayak sakit hati banget kita berteman. Ini kelakuan penyembah iblis memang sih. Memang mereka tuh memang apa ya? Memang penyembah iblis lah. Asli penyembah iblis. Bang Billy, saya mau nanya, kan di Yahudi Ya. itu kan ada yang pakai kayak macam peci tapi dia kecil gitu, sama yang pakai topi yang panjang, itu perbedaannya apa? Itu satu sekte apa beda Nggak Yahudinya? apa-apa. Pakai belangkon juga nggak apa-apa. Yang penting itu Pokoknya nutup kepala. Laki-laki itu harus tutup kepalanya. Harus ditutup. Apalagi pada waktu dia tefila atau sembahyang harus kepalanya harus ketutup. Yang ada Terus kalau filosofinya itu yang rambutnya ada dipanjangin gitu gimana tuh? Yang kalau itu jambangnya ada filosofinya dipanjangin. Itu Oh payot maksudnya Payot. itu ranahnya hukumnya kukim ya. Salah satu ranah hukum Torah ada dua, mispatim dan kukim. Kalau kukim itu perintah yang harus kita lakukan tanpa kita harus bertanya-tanya mengapa itu. Tapi para rabi di dalam pemahaman Kabalah yang paling terdalam, payot itu janggut itu nggak boleh dipotong, kan janggut payot itu nggak boleh dipotong. Dari situlah berkat itu turun dari situ. kalau Uzair sama Ezra, menurut Bang Billy itu siapa? Uzair atau Ezra? Kalau Ezra itu Nabi Ezra, dia bukan Tuhan. Dia seorang nabi yang mengembalikan, salah satunya yang mengembalikan. Bang, istirahat ya, Bang. Boleh. Ya, yang mengembalikan Torah ke posisi yang sebelumnya gitu. Karena kan Torah itu pernah hilang ya, karena dibawa di pembuangan oleh Nebukadnezar. Nah, dia yang mengembalikan Taurat itu kembali gitu. Kalau Samiri, Bang? Nggak ada di dalam Torah Samiri. Samiri nggak ada ya? Oh, di dalam Taurat itu Samiri nggak ada ya? Bang Billy, izin ntar. Aku tertarik tadi begitu Abang masuk, kita mau bahas masalah Yesaya ini Bang. Ini kan selalu membuatku kesal gitu, berusaha menjelaskan mereka. Seperti aku mengutip apa yang disampaikan sama siapa namanya ini, Shlomo Yitzhaki atau Shlomo Yitzhaki itu, ya kan, mengatakan bahwa itu terkait masalah penderitaan bangsa Israel. Itu gimana menurut Abang? Bang Yesaya 53 ini Bang. 53 ya. Ya 52, 53 itu. Ya kalau kita belajar Yesaya itu sangat menarik ya. Jadi nggak bisa hanya 53 aja, harus dibaca dari 52-nya. Iya, aku baca dari 52 itu Bang, 52 53 baca. Tapi Jadi kita nampak bisa betul tahu. dari kalau dari 52-nya kan udah nampak betul kalau itu ditujukan kepada bangsa Israel kan. Israel betul. Nah, itu kenapa mereka selalu memaksa itu nubuatan itu tentang Tuhan mereka gitu, seperti Yesaya 53 nomor 10. Di mana di situ dikatakan ada kata keturunan merujuk kepada kata zera dalam bahasa Ibrani itu yang artinya benih keturunan, betul? Doro. Ya, Doro. Ya itu gimana Bang Bil? Yesaya 53 nomor 10 coba jelasin Bang Bil. Ya itu ada kata Doro itu keturunannya ya. Diganti tentang nasibnya. Padahal harusnya tentang keturunannya. Siapa yang akan memberitahukan gitu. Enggak, tapi dia pakai kata keturunan di situ Bang.
Iya, Doro. Kalau di perjanjian di kitab mereka tentang nasibnya. Pakai kata keturunan bang di kitab mereka bang. Entah salah terjemahan atau apa, nggak paham juga. Enggak, coba baca. Iya, Yesaya 53 nomor 10. Ia akan melihat keturunan, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut itu. Coba kita cek dulu ya. Coba bang cek. Kalau yang Punya LAI ya. tunggu bentar. Lanjut. Selalu buat aku penasaran itu karena maksa banget itu, seolah-olah perjanjian lama itu menubuatkan tentang Tuhan mereka. Jadi ini perlu dipelajari teman-teman ya, terkait masalah perjanjian lama, nubuatan-nubuatan ini. Mumpung ada Bang Billy ya, seorang Yahudi. Jadi Bang Billy yang bisa menjelaskan kitabnya. Ini pemilik kitabnya langsung nih. Ini pemilik kitab tanah ya, Torah, Nevim, Ketuvim itu. Jadi Kristen nggak bisa kau tafsirkan ini, nggak malu kau. Ada urusan sama kau. Kita tunggu Bang Billy bahas kitab Yesaya. Ini menarik teman-teman kalau kita bicara Yesaya ini. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa dibantu share dan posting ulang, dibantu tap-tap layar. Buat yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di follow akun saya kata Bible 03, Unirifa, Bunda Gembala, ya akun Unirifa juga. Di follow akun Bang Billy teman-teman ya. Yang belum follow akun Bang Billy silahkan di follow juga, karena akun besar Bang Billy lagi kena apa namanya, lupa password itu. Launi turun. Oh iya betul, yang ayat 10 ya betul. Ya di situ. Oh iya oke nih. Ya Yesaya 53 nomor 10 itu. Itu kata Zera di situ kan Bang? Iya, berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya. Ini sebenarnya salah terjemahan nih. Dari teks aslinya enggak. Kalau dia mengakui kesalahannya, maka ia akan melihat keturunan. Harusnya begitu. Iya, di situ kan ada melihat keturunannya kan? Ada kan tertulis kan? Iya, betul. Keturunannya dan umurnya akan lanjut. Nah, kata keturunan itu merujuk kepada kata apa, Bang? Zera. Nah, kata Zera. Aku pelajari kata Zera ini merujuk kepada benih keturunan itu, Bang. Benih keturunan itu setara dengan, kalau dalam bahasa Yunani itu spermatos atau spermati, itu merujuk kepada kata sperma ya, benih keturunan, sperma kan gitu. Artinya kalau itu menubuatkan tentang Yesus, berarti Yesus harus memiliki keturunan secara jasmani kan? Iya betul, pesawat spermatos itu. Iya betul, memiliki keturunan secara jasmani. Kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus ini memiliki keturunan secara jasmani, berarti nubuatan itu gagal. Kan gitu Bang Bil? Iya betul. Nah menurut Bang Billy, ini nubuatan tentang apa dan siapa ini Bang? Nah itu Yesaya 63 itu berbicara tentang the righteous remnant of Israel. Jadi sisa-sisa orang benar dari Bani Israel gitu. Oke, terus satu ayat lagi. Kita lihat waktu mereka dibuang ke Babylon, ya kan? Nah, yang semua itu mereka yang dibuang ke Babylon itu orang-orang benar. Apakah mereka tidak menderita kesusahan? Menderita mereka. Mereka menderita kesusahan yang disebabkan oleh orang-orang Israel yang nakal atau yang berbuat tidak sesuai dengan Taurat. Nah, di Yesaya berapa ya aku lupa ya. Yang perempuan darah itu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Yesaya 7 nomor berapa itu Bang Bil? Aku lupa. 14. Yesaya 7:14. Itu kan di situ diksinya kan telah lahir. Itu berarti kan sudah lahir itu Bang. Oh iya, mungkin itu ini kali Yesaya 9 kali. Seorang anak telah lahir bagi kita. Iya, seorang anak telah lahir bagi kita itu. Itu aku pernah dengar di mana kalau nggak salah itu anaknya Yesaya Bang. Iya betul. Itu anak daripada Nabi Yesaya kan?
Ya, ada dua pendapat para hakam, ada dua pendapat. Itu anaknya Ahaz atau anaknya Yesaya, ada dua pendapat. Tapi yang lebih kuat adalah anaknya Yesaya, karena nanti di pasal 8 kepada ayahnya, kepada Yesaya dikasih nama Maher Shalal Hasbas. Jadi itu dua nama yang berbeda tapi menuju ke satu pribadi yang sama. Jadi kepada ibunya Immanuel, Tuhan beserta kita. Beserta siapa pada waktu itu urgensinya? Beserta siapa urgensinya? Beserta Yehuda dengan rajanya Ahaz, begitu. Tuhan beserta kita. Nah, sama teman-teman Kristen, sama para bapak-bapak gereja Kristen, diambil makna ini, Tuhan beserta kita, bisa sampai sama semua orang yang mau, termasuk Kristen, Tuhan beserta kita. Jadi diambil itu makna itu. Enggak, Bang. Mereka memahami begini, mereka memahami bahwa Tuhan beserta kita itu justru yang lahir itu Tuhan, itu menurut mereka itu. Loh, ini serius ini Bang Bill. Ini pendeta yang ngomong, Bang. Aku debat sama pendeta, Bang. Dan itu digenapi nubuatan itu. Iya. Seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mengandung anak laki-laki, dan ia akan diberi nama Immanuel, tuh kan? Immanuel, ya. Itu kan digenapi. Artinya kan Elohim beserta kita kan, Tuhan beserta kita lah ya. Itu digenapinya dari zaman Yesus ke Yesaya itu 700 tahun. Nah, mati semua itu orang-orang yang udah nungguin mati semua. Nah, dalam Yesaya 9 itu Bang, yang kata telah lahir itu kan berarti sudah lahir Bang. Lahir di pada zaman itu juga kan. Itu kan menceritakan kejadian pada saat itu kan. Ya, ada kata yulat situ dalam bentuk pasten semua. Berarti itu menceritakan pada saat itu kan? Betul. Pada waktu Kenapa dia berbicara seolah-olah ini menubuatkan yang akan terjadi, Bang? Ya itu. Karena ya kepingin Yesusnya itu sejajar dengan Tuhannya bangsa Israel. Coba deh Bang Billy bongkar apa aja nubuatan-nubuatan yang nggak masuk akal menurut Bang Billy. Ketika perjanjian lama ini dipaksa menubuatkan tentang Yesus, itu yang gagal di pasal mana, di ayat berapa, di kitab mana, coba Bang? Ya, pertama saya itu kan Yesaya 9, seorang putra terlahir bagi kita, ya kan? Itu gagal. Ada di bahunya, orang menyebutnya penasihat ajaib, Raja Damai, Raja Damai, Allah yang kekal. Nah, dari keempat gelar itu nggak ada satupun gelar itu disematkan kepada Yesus. Coba di dalam kitab perjanjian lama ada nggak Yesus pernah bergelar penasihat ajaib? Nggak pernah. Siapa penasihat ajaib? Itu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Siapa El Gibor, Allah yang perkasa? Itu Tuhan. Gitu. Jadi semua itu merujuk kepada gelar-gelar Tuhan yang disematkan, nama-nama Tuhan yang disematkan kepada manusia. Misalnya Hizkia, Hazakyahu, artinya Tuhan yang perkasa. El Gibor itu. Jadi nama-nama Tuhan disematkan kepada manusia itu hal yang sudah biasa di dalam Yahudi. Misalnya El Elyon, Tuhan beserta kita, atau Tofia, kayak Rabi saya Tofia. Apakah Tofia itu Tuhan? Kan bukan gitu. Jadi kalau dalam Islam mungkin seperti Abdullah gitu ya. Apakah Abdullah itu Allah? Kan bukan begitu. Bukan. Nah, ini lagi Bang Bil, terkait masalah konsep dosa ini Bang. Kita kan baca itu kalau nggak salah dalam Yehezkiel 18:20 ya Bang. Yehezkiel 18:20 apa Yehezkiel 20:18 itu, ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Itu gimana Bang Abang menjelaskan itu? Ini menarik itu nih. Kan itu dalam kitab para nabi ya. Nah, jadi kitab para nabi ini selaras dengan Taurat, nggak mungkin berbeda. Di dalam Taurat, aku lupa ayatnya, di dalam Ulangan 24, ntar aku cari. Dia bunyinya gini, lo yumtu afot albanim, ubanim lo yumtu al afot isbekhetov yumatu. Artinya ayah tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan anak, anak juga tidak boleh dihukum mati karena kesalahan ayah. Orang yang berdosa itu harus mati. Itu sejajar dengan perkataan Nabi Yehezkiel tadi, betul. Berarti nggak ada istilah dosa waris kan? Nggak ada. Semua Yahudi kenal nggak istilah dosa waris itu Bang?
nggak ada. Yang ada tuh warisan tanah, warisan harta, ada tuh. Oke, Yesaya 53 jelas teman-teman ya. Tidak, bukan berbicara tentang Yesus, tetapi melainkan penderitaan bangsa Israel. Nih, Orang satu yang lagi. Silakan. Kan di dalam Yesaya 63 dia tidak membuka mulutnya seperti lembu dibawa ke pembantaian, seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Kata tidak membuka mulutnya itu 2 kali. Kita lihat berapa kali Yesus membuka mulutnya. Komplain, ya Tuhan, Eli lama zaftani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan Terus aku. Dia membuka mulutnya. Berbeda dengan orang-orang, kita lihat waktu di Jerman, ya, orang-orang Nazi itu membantai orang-orang Yahudi, dijejerin di dalam ruangan, diam mereka, nggak ada yang komplain. Ditembak mati oleh tembak, tembak, mereka diam. Masukin gas beracun, mereka diam. Itulah gambaran dari hamba yang menderita. Kalau Yesus ngomong, protes malah dia. Eli lama sabatani ya. Bang Billy. Nih, bentar lah. Kita sapa dulu deh. Bro Admin, selamat malam Bro Admin. Selamat malam, Bang. Nah, ini akut nih Bang Bil. Akut banget ini. Aku udah tahu denomnya Bro Admin ini, denomnya apa saya nggak tahu. Tapi ini parah dia. Mudah-mudahan dia ada pencerahan malam inilah. Aku kasih kesempatan untuk kau Bro Admin bertanya sama Bang Billy malam ini. Kau boleh bertanya terkait masalah apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu, silakan. Apa ya? Kan Bang Billy kan dari Yahudi ya. Iya, dari Yahudi. Otomatis menolak Kristus kan. Jadi apa dong? Bukan menolak Kristus, gini. Karena beberapa klaim Kristen itu justru bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam perjanjian lama, saudara. Seperti Tuhan menjadi manusia, lalu Yesus telah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, dalam nabi-nabi Yahudi, terus itu banyaklah klaim kalian itu. Mungkin sedikit satu lagi aku bertanya, kau menyimak dulu ya. Satu lagi Bang Bil, Yesaya sudah jelas itu tidak menubuatkan tentang Yesus, tetapi itu menceritakan tentang penderitaan bangsa Israel. Terkait masalah dosa, orang Yahudi tidak mengenal istilah dosa waris, tetapi yang berbuat dosa itulah yang harus menanggung dosanya sendiri. Ya, betul. Nah, dengar teman-teman ya. Jadi jelas dalam konsepnya, dalam kitab Yehezkel itu mengatakan bahwa ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya itu. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Jadi Tuhan nggak perlu mati untuk menebus dosa umat manusia. Menurut orang Yahudi. Ya, sama jadi saya lupa. Kalau gini, untuk penebusan dosa itu dilakukan oleh orang itu sendiri. Lewat cara apa? Lewat penyakit, penderitaan, itu adalah salah satu cara menggugurkan dosa ya. Menghilangkan dosa kita. Makanya ketika orang Yahudi sakit, dia nggak akan komplain. Dia anggap itu sebuah proses untuk membersihkan dirinya. Nah, ada kesamaan dalam Islam. Dalam Islam juga ada kesamaan seperti itu, Bang Milo. Oh gitu? Iya, salah satu ujian kita itu dengan cara sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita juga. Dalilnya ada itu. Dan sedikit lagi Bang Milo, aku mau bertanya. Aku lupa di mana itu yang tiga Tuhan, kan mereka mengklaim bahwa Tuhan itu berwujud 3 laki-laki. Oh, kejadian di kejadian 18 nomor berapa itu? Coba. Menurut gambar dan rupa. Bukan. Tuhan itu muncul dalam bentuk tiga laki-laki. Itu tuh siapa yang muncul ini sebenarnya Bang Bil menurut paham Yahudi? Apakah yang datang ini adalah Tuhan atau siapa ini? Coba silakan Bang. Ya. Kalau kita lihat kejadian 18 ayat 1 ya, jadi urutan ceritanya gini, ayat 1 itu Tuhan muncul kepada Abraham di dekat pohon Mamre ketika hari sedang panas. Nah, dalam wujud apa kemunculannya itu? Ya, atau dalam bentuk fisik tidak disebut. Tapi para ulama orang Yahudi Hakam menyatakan bahwa itu adalah Shekinah Tuhan, bahwa hadirat ilahinya dia. Dalam bentuk apa? Ada yang mengatakan dalam bentuk cahaya yang terang. Tapi tidak ada bentuk fisiknya. Oke. Yang ayat pertama, ayat kedua, dari Abraham dari jauh dia mengangkat matanya dan melihat dari kejauhan 3 orang, Selosha Anashim, 3 orang laki-laki. Jadi harusnya di situ ada 5 entitas. Jadi Abraham dengan Hashem entitas, 2 entitas, dan ditambah 3. Jadi berapa tuh?
Jadi Lima. Jadi 5 entitas yang ada di situ. Ya, kalau mau ngitung-hitungan detil ya, atau hitung-hitungan bodoh ya begitu. Nah, harus dibedakan. Selosha Anashim itu artinya 3 orang laki-laki. Nah, kalau yang pertama kan Tuhan. Jadi berbeda. Nah, siapa 3 orang laki-laki itu yang dilihat oleh Abraham dari kejauhan? Itu adalah 3 malaikat. Siapa mereka? Mikael, Gabriel, dan Rafael. Untuk apa Rafael? Seperti namanya. Jadi malaikat itu hanya mengemban satu tugas dari Tuhan. Makanya namanya sesuai dengan apa yang diberikan. Rafael itu artinya Tuhan penyembuh. Lihat, apakah Rafael itu Tuhan? Mentang-mentang namanya Tuhan penyembuh? Bukan Tuhan. Bukan. Mantap. Rafael itu malaikat yang bertanggung jawab soal kesembuhan, ya. Terus Mikael, siapa yang seperti seperti Tuhan? Apakah dia Tuhan? Bukan. Ya. Tugasnya apa pada waktu itu? Untuk memberikan berita gembira kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai anak tahun depan. Nah, terus yang satu Gabriel untuk menghancurkan Sodom. Jadi 3 entitas itu, 3 malaikat itu yang ada di dalam Kejadian 18 ayat 2. Dan bukan salah satunya adalah Tuhan, gitu. Berarti yang muncul dalam 3 wujud itu bukan Tuhan, melainkan malaikat, Bang ya? Bukan. Malaikat. Tuh dengar tuh Bro Admin. Malu banget aku dengar kalau kalian bilang Tuhan muncul dalam wujud manusia itu. Ya aku dengar Bang. Wah, simak tuh. Oke lah, apa yang selama ini kau pikirkan bahwa kau yakini bahwa aku percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mana yang sangat membuat kau yakin itu, Bro Admin? Ya itu dua statement yang berbeda. Atau gini deh. Penggenapan, dia menggenapi. Gini, izin Bro Admin, sorry. Atau gini, dalam Lukas 24 nomor 46 itu ada Yesus berkata seperti ini. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Betul nggak ada tertulis gitu? Iya betul. Nah pertanyaan saya, itu tertulis di mana? Ini kan penggenapan nubuatan ini. Yesus bilang itu tertulis demikian. Kalau dia katakan tertulis demikian, berarti tertulis seperti itu. Di mana tertulis dalam perjanjian lama, kitab orang Yahudi ini, ya, ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Persis seperti itu ada tertulis di mana tuh? Kata Mesias saja nggak ada dalam perjanjian lama. Itu Bang Billy berjawab. Nah, kalau Bang Billy, kalau kau sepakat sama apa yang disampaikan kalau kau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Billy bahwa itu tidak ada, maka dusta ini. Enggak, kalau eksplisit misalnya Mesias begitu yang enggak ada seperti Bang Billy bilang. Tapi kan Yesus bilang ada tertulis demikian. Mungkin kau paham maksudku ini kan? Diksi ada tertulis demikian, ada tertulis. Ini bukan secara lisan. Ayatnya bunyinya gimana? Lukas 24:46 Bang. Ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada nggak tertulis di kitab Abang gitu Bang? Gimana itu? Tertulis di mana itu? Ayo. Kalau tidak tertulis, kau sepakat dengan saya dan Bang Billy, setelah aku baca perjanjian lama itu ya, dari Kejadian sampai Maleaki itu nggak ada tertulis seperti itu. Ya udah, saya jawab yang nggak ada. Saya bertanya saja ke Bang Billy. Kemudian Mesias yang dijanjikan oleh Yesaya, Mazmur, dan Zakaria itu yang bagaimana? Haha, mantap pertanyaan. Jadi kita tidak bisa menemukan satu identitas Mesias, ya, raja yang akan datang, raja Yahudi yang namanya Yesus, nggak ada. Tapi kita tahu di dalam kitab Yeremia 30 ayat 9, Ve'afdu et Hashem Elohim Ve'et David Malkam Asher Achim Lahem. Mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Amin. Jadi nama sang Mesias itu namanya Daud, bukan Yesus. Namanya Daud. Coba buka. Ya, namanya Daud menurut Yesaya, Mazmur, dan Zakaria. Menurut kitab Yeremia, ya. Menurut kitab Yeremia dan juga menurut kitab Yeremia. Yeskiel
Dan nanti aku kasih buka yang lain ya. Jadi sang raja yang akan datang, raja Israel itu, sang Mesias itu namanya David. By name will be David. Gitu. Coba aja buka ayatnya. Berarti Mesias yang dijanjikan sudah datang. Mesias yang dijanjikan, Mesias tuh banyak. Jadi yang sedang kita tunggu nanti ini Mesias akhir namanya Daud. Oh, namanya Daud. Daud akan menjadi Eksplisit ya? raja ini. Ayatnya begini. Daud akan menjadi raja selama-lamanya. Tuh. Di mana itu, Bang? Nah, ini kamu kan. Aduh. Iya, kan Ya, coba ya. Ini bisa dibantu Bang. Aku lagi nggak sama HP, jadi tulis di sini Daud raja mereka gitu. Bang. Oke, Lam. Iya. Yang selama-lamanya silakan. Iya. Kenapa? Apa tadi Bang bisa Bil? buka yang mana? Aku bisa buka. Alam punya 2 device loh. Alam punya 2 device. Apa Bang Billy? Daud raja gitu aja. Daud raja mereka selama-lamanya. Oh, Abang Daud raja mereka selamanya, buka di Google, nanti klik itu tertulis di ayat mana lalu tampilkan. Daud raja mereka selamanya. Daud raja. Daud raja apa? Betul, Yeskel, betul. Tuh tahu. Yeskel berapa tuh? Yeskel 3724. Nah, Yeskel 3724. Buka lam. 724 ya, bentar. Oke. Yeskel 3724. Saya bacain aja ya. Iya, Bang. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Terus? Yang 3724 doang kan? Iya, terus. Ada lagi yang selama-lamanya itu. 24, 25, 26 bacain. 24, 25, 26 bentar. Bacain aja sampai ada kata selama-lamanya itu. Aku HP ku hilang sih, semua ada di situ itu. Data-data. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada iya itu, terus. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyangku mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Amin. Cetor. Jadi raja itu Daud, Bang Billy ya? Daud. Nah, bagaimana soal tafsir para hakam atau ulama soal ini? Nah, ya ada 2-3 pendapat. Yang pertama, Daud yang dulu akan dibangkitkan. Yang kedua, Tuhan akan membangkitkan Daud yang lain. Entah itu namanya David bin Yohanan, David bin siapa, pokoknya namanya will be David. His name will be David gitu. Namanya akan Daud gitu. Kalau yang tadi coba Yeremia 39, Bang. Buka lam, Yeremia 30 nomor 9. Yeremia 30 ayat 9. 39. 30 ayat 9. 39 ya, ayat 9. Ya, coba. Fa'afdu etashem Elohekem. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Akhir akhim lahem yang aku bangkitkan bagi mereka. Tuh gitu, Bro Admin, gimana? Ayo. Jadi kita tidak menemukan nama Mesias namanya Yesus, nggak ada sama sekali. Nah, dengerin Bang Google, tidak ada Mesias. Kau yang dengerin lo, yang dengerin itu kau, karena iya makanya yang meyakini bahwa Mesias itu namanya Yesus tuh kau. Nah, kembali lagi tentang nama. Nah, kalau dikatakan tentang nama, otomatis ya memang tidak disebut eksplisit nama Yesus. Nama Yesus baru ada setelah Yesus ada. Loh, terus mau pakai nama siapa? Nah, walaupun dia nggak pakai Yesus, mau pakai siapa? Mau pakai Yesua Hamasyah nggak kena. Aramaik, Iso the Mesihu nggak kena. Makanya bahasa pertanyaan Inggris, saya Jesus Christ nggak kena. Nggak ada yang kena nama Tuhanmu. Mesias yang dimaksud Bang Billy adalah Daud nanti, bukan Daud yang kemarin.
Loh, nggak Bukan masalah. Daud yang sudah hidup, tapi Daud Loh, aku yang nggak ada problem. nanti. Aku nggak ada problem soal itu. Begitu Nggak ada. loh. Yang jadi masalah itu Nah. itu bukan masalah saya. Terserah, itu iman Bang Billy. Bang Billy percaya itu. Nah, yang dipertanyakan ini kepercayaanmu. Nah, Ya, kau makanya meyakini. saya kan bertanya, saya Nah, kan sekarang aku bertanya sama kau, Bro Admin. Siapa Mesias yang dimaksud di situ menurut kau? Ya, Bang Billy kan tadi baru menyebut satu, misalnya dari Yesaya apa ya? Jawab dulu. Jawab dulu. Sebentar. Mesias yang dimaksud Mesias. di situ siapa? Ya, sebentar. Mesias dinubuatkan oleh para nabi, termasuk tulisan Daud sendiri di dalam Mazmurnya berbicara tentang Mesias, orang yang ditunggu atau Tuhan yang ditunggu. Kenapa hanya fokus kepada yang itu saja? Bagaimana dengan nubuat Mesias yang lain? Apa yang mana? Ya, Jadi yang ini, tadi saya Mesias tanya, itu, misalnya Mesias di itu punya Yesaya, nama. Mazmur. Ya, Mesias itu punya nama. Masalahnya tidak ada satupun nama sang raja yang akan datang namanya Yeshua, nggak ada di dalam tertulis. Kalau ada nih, makanya kalau saya jadi bapak-bapak gereja di zaman dulu, saya akan rubah ayat itu jadi begini bunyinya. Dan mereka akan mengabdi kepada Hasem mereka kepada Yeshua raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Itu masuk. Masuk nggak pakai nama Daud kan, Bang? Itu baru masuk. Berarti Salomo segala itu Mesias bukan? Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi semua raja-raja, semua para imam itu yang diurapi itu. Mereka Mesias. Enggak, kan harus Daud. Harus bernama Daud. Ini Mesias yang akhir yang akan selama-lamanya. Tadi kan ada selama-lamanya. Kan menjadi raja selama-lamanya. Jadi Mesias akhir yang kita tunggu ini, orang Yahudi tunggu, namanya Daud. Tapi Mesias-Mesias sebelumnya, karena artinya yang diurapi, raja-raja itu adalah Mesias juga. Tapi Mesias yang terakhir ini yang kita tunggu, yang kesolehannya atau kesadikannya seperti Musa dan kecerdasannya melebihi kecerdasan Shlomo HaMelech. Itu. Nanti Jelas kita akan itu. coba dibuka Bang Alam, Mesias Ya. itu Tuhan atau manusia di dalam Yesaya 11 ayat 3. Yesaya 11 ayat 3. Apakah Mesias itu Tuhan? Yesaya 11 ayat 3 ya. Iya. Ya, baca. Bang Billy, abis ini aku satu pertanyaan lagi. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Takut Dia tidak akan akan Tuhan. menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Betul. Jadi Mesias itu takut akan Tuhan, bukan dia Tuhan. Masa Tuhan takut akan Tuhan? Oke. Kena lagi. Oke, Bro Admin. Jadi Mesias itu bukan Tuhan. Karena di situ dikatakan Mesias itu takut dia sama Tuhan. Sebenarnya kalau mau bilang Yesus Mesias, kalau kau mau paksa nggak apa-apa. Digenapi dalam dalam Yohanes 4:22 itu. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Oke, Bang Bil, ulangan 18 gimana tuh Bang Bil? Pengganti yang sama seperti Musa. Iya, siapa itu Bang Bil? Ya, dan itu sebenarnya dari 15. Dari itu pengulangan 15 sama 18. Jadi pengganti yang sama seperti Musa dari tengah-tengah bangsamu, dari antara saudaramu, orang-orang Yahudi memahami itu adalah Yosua bin Nun. Karena dia yang pengganti Musa, dia kan membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Oke. Berarti bukan Yesus Mesias ya, lain ya? Bukan. Nah, itulah makanya orang pertama Yahudi yang bernama Yeshua itu Yosua bin Nun, tapi dia nggak disembah. Nggak disembah kan? Nggak disembah. Itu yang nulis kitab, itu yang menuliskan kematian Musa bukan Bang? Iya, betul. Jadi separuh kitab Keulangan itu dia yang nerusin. Yang menceritakan kematian Musa itu Yosua bin Nun itu kan? Iya, betul. Itu muridnya dia. Darah Yesus. Bang Goto, Assalamualaikum. Tuh dengar kok Bro Admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bang.
baru juga untuk perusahaan saya. Ya, saya dengar Bang Bibel kan tadi fokusnya ke nama. Kalau nama ya jelas nggak bisa, Yesus nggak masuk. Kalau fokusnya ke nama. Loh, bahkan kejadiannya juga nggak masuk itu. Kalau dari ciri-cirinya nggak masuk, bro. Serius Kalau nih. ciri-ciri semua bisa dibuktikan dari peristiwa-peristiwa bisa dibuktikan. Cuma kalau fokusnya ke nama ya memang. Ini yang baru kubahas namanya tadi, bukan yang baru Daud. kubahas tadi sama Bang Billy. Buka di situ Yesaya 53 nomor 10, coba baca. Yesaya 53 nomor 10. Baca. Ini kita nggak bicara nama deh, kita bicara ciri-ciri aja. Nah ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pertanyaan saya, siapa ini? Ya kalau perspektif Kristen, Yesus. Iya Tadi kan baru bicara sama Bang Billy. Tapi kalau ya tunggu Bang sebentar. Billy kan maunya Tunggu yang sebentar. bernama Daud. Sebentar, enggak, itu enggak bicara Daud. Dalam Yesaya Maunya yang bernama 53. Daud. Sabar Bro Admin. Dalam Yesaya 53 nomor 10, di situ ada kata keturunan, betul? Iya. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut itu. Kata keturunan itu dalam bahasa Ibraninya itu merujuk kepada kata zera, kata Bang Billy tadi. Kata zera itu setara dengan kata spermatos atau spermati. Artinya itu benih keturunan secara jasmaniah. Pertanyaan saya, kalau itu Yesus, apakah Yesus ini memiliki keturunan? Karena di situ dikatakan ia akan melihat keturunannya. Siapa keturunan Yesus secara jasmani ini? Kapan Yesus menaruh benih ke dalam rahim seorang wanita sehingga dia memiliki seorang anak, 2 orang anak atau 3 orang anak, keturunannya dan umurnya akan lanjut itu. Siapa anaknya Yesus? Bukan anaknya toh. Loh, keturunan, Anda paham tidak keturunan? Ia akan melihat keturunannya. Yesus punya keturunan nggak? Sebentar, kalau bukan anak, Yesus punya keturunan tidak? Kan tadi pertanyaannya dia itu siapa? Iya, dia itu siapa? Dia itu Yesus katamu, betul? Dia ini Yesus. Oke, itu kan nubuatan tentang Yesus, betul? Setelah dia menceritakan tentang penderitaan, ia akan diremukkan. Di situ ada tertulis diksinya, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Pertanyaan saya, iya di situ kan Yesus. Lalu siapa keturunan Yesus ini? Karena di situ dikatakan dia akan melihat keturunannya. Kata keturunan di situ merujuk kepada kata zera yang artinya benih keturunan itu secara jasmaniah. Itu air mani, dalam bahasa Indonesia itu setara dengan kata air mani itu. Sperma, spermatos dalam bahasa Yunani itu. Siapa keturunan Yesus itu, Bro Admin? Sperma rohani itu, sperma rohani. Enggak. Kalau secara biologis jelas itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yesus diceritakan tidak memiliki pasangan kan begitu. Oke, berarti keturunan Jadi di sini yang keturunan roha? Ya rohani. Loh, ya itu kan memang harus begitu toh. Pertanyaanku, kau tahu dari mana itu keturunan rohani? Kau tahu dari mana? Bahwa Yesaya 53 ayat 10 itu berbicara tentang ia akan melihat keturunan itu, keturunan rohani. Kau tahu dari mana itu? Ya perspektifnya dari Yesus karena Yesus ini tidak punya pasangan, perspektifnya dari situ. Iya. Maksudku kau tahu dari mana? Ada tidak istilah keturunan rohani itu? Ya itu kan memang memang disajikan begitu, Bang. Dibuat keturunan rohani begitu. Iya, dibuat keturunan rohani ini. Siapa yang membuat keturunan rohani ini? Ayatnya di mana dalilnya keturunan rohani itu? Oh, Yesus memiliki keturunan rohani itu. Di mana itu? Keturunan rohani itu tertulis di mana itu? Enggak ada lah. Loh, kalau nggak ada berarti kau tahu dari mana? Ya, dari penafsirannya toh, dari penafsiran toh. Oke, bacakan saya 2 Petrus 1 nomor 20.
Satu berapa? 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Dia bilang tadi menafsirkan kan Bang Billy? Tafsir dia bilang kan? Bang Billy dengar ya, dia bilang tafsir tuh. 20. Tuh, bacakan dengan keras. 2 Petrus 1:20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Pertanyaan saya, tadi Anda menafsirkan menurut kehendak siapa? Kehendak Paulus. Paulus menafsirkan Paulus lagi disalahin. Aku nggak menyalahin, kan Paulus tidak. Kalau kehendak sendiri kan salah. Kalau kehendak Paulus kan taruh aja Paulus emang udah mantap, udah Paulus pas. bukan loh maksudnya. Halo bro, salve. Salvatore. Tapi Gimana soal Paulus? di Petrus yang Saya sama. tadi nyimak Paulus itu pidat, kamu bilang. Ya, sebentar dulu Salvatore. Enggak. Aku nggak bilang Sebentar. begitu. Tapi begini, aku menjelaskan berdasarkan penafsirannya Paulus. Ketika Paulus mengatakan tentang yang tadi, Apa itu? tentang Mesias toh. Kita berbicara keturunan rohani. Saya nggak bicara Mesias iya, dulu tentang nih. keturunan rohani. Iya, keturunan rohani ini. Ini keturunan rohani ini kau tahu dari mana ini? Ya, dari pengajaran Paulus. Di mana Paulus mengajarkan hal-hal tentang sesuatu yang rohani? Ya, di mana Paulus mengatakan pengajaran Paulus itu terkait masalah keturunan rohani itu? Di mana itu? Iya, yang di mana ya? Lu jangan minta kalau Paulus ketok pala lu. gua lagi udah banyak disalah gua ini. Jangan Paulus terus. Kasihan orang ya, udah dibilang dia nggak bangkitkan orang mati, dibilangin bangkitkan siapa namanya? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.